Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Ayuna Kaula Adila dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 5E NIM 181221168. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu Satuan Layanan Bimbingan Konseling. Di sini saya mengambil materi yang berjudul menggunakan media sosial dengan bijak, di mana materi ini dikhususkan untuk siswa kelas 12 SMA. Pasti teman-teman di sini sudah mengetahui bahwa media sosial sangat lekat dengan kehidupan kita, terutama pada kaum milenial. Segala hal dibagikan di sosial media, seperti kegiatan rutin, pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui, sampai hal personal pun sekarang sangat umum untuk dibagikan di sosial media. Kebanyakan orang-orang ingin terlihat eksis dan bahagia di sosial media. Oleh karena itu, tak jarang kita temui di media sosial banyak orang-orang yang membagikan hal-hal yang berbau kesenangan, bahagia, dan jarang kita jumpai ada postingan tentang hal-hal yang berbau menyedihkan. Mayoritas yang dibagikan hanyalah hal-hal yang menyenangkan. Sudah lumrah kita temui di berbagai media sosial, banyak sekali pemilik akun media sosial yang mencurahkan isi hatinya di postingan atau status atau story-story di media sosial tanpa memilah terlebih dahulu, sehingga seluruh dunia tahu keluh kesah dia, sehingga dunia tahu apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Bahkan orang yang tidak kita kenal pun juga mengetahui apa permasalahan kita, apa permasalahan yang sedang dialami oleh si pemilik akun. Padahal dalam menggunakan media sosial kita harus bijak dan harus bisa memilah mana yang harus diupload dan mana yang tidak perlu diupload. Agar aman dan nyaman bersosial media, yuk kita ikuti tips yang satu ini. Tips yang pertama, menggunakan media sosial dengan bijak, yaitu tidak share info pribadi. Berhati-hatilah dalam membagikan info pribadi di sosial media. Sebaiknya kamu lebih menahan untuk tidak men-share info pribadi di sosial media manapun, karena hal tersebut dapat membahayakan. Informasi pribadi tersebut bisa seperti alamat rumah, nomor telepon, kegiatan rutin sehari-hari, serta hal-hal yang berbau rahasia pun jangan sampai tersebar di sosial media. Jangan sampai informasi pribadi kita disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, stop, jangan posting tentang informasi pribadi. Jadi, stop mulai dari sekarang, jangan sampai kita sebarkan informasi pribadi kita di sosial media agar aman dan nyaman. Yang kedua, yaitu inner circle. Coba kamu periksa kembali, siapa sih followers kita, siapa sih yang kita ikuti di sosial media. Sebaiknya kamu jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak kita kenal. Lebih baik jaga inner circle-mu dengan teman-teman atau kerabat yang sudah kita kenal. Jangan sampai kita berkomunikasi dengan orang yang tidak kita kenal dan kita percaya dengan apa yang orang tidak terkenal tersebut sampaikan, sehingga bisa jadi hal ini memicu adanya penipuan. Jadi, yuk kita cek siapa followers kita, apakah ada orang yang tidak kita kenal. Yang ketiga, yaitu menjaga etika. Dalam bersosialisasi, kita harus selalu menjaga etika, termasuk bersosialisasi di sosial media. Citra diri kita akan dikaitkan dengan apa yang kita bagikan dan apa yang akan kita tuliskan. Jadi, sebaik mungkin kita harus tetap menjaga etika dalam bersosial media, terutama hal-hal apa saja yang akan kita bagikan dan apa yang akan kita tuliskan itu bisa mencerminkan pribadi diri kita. Jadi
kita harus lebih perhatikan kembali apa yang akan kita tulis dan apa yang akan kita bagikan. Karena menjaga etika itu sangat penting. 4. No sara, no hoax. Pastikan konten yang kamu bagikan tidak mengandung unsur sara maupun hoax. Bagi yang belum tahu, sara adalah pandangan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan sentimen atas identitas spesifik seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Sementara hoax adalah pemberitaan palsu yang tidak benar tetapi dibuat-buat seolah berita itu benar. Sekarang ini banyak sekali berita-berita yang beredar tidak sesuai dengan fakta. Dari berita tersebut banyak sekali golongan-golongan yang dirugikan. Dan secara tidak langsung kita bisa menyebarkan yang namanya fitnah. Maka dari itu kita perhatikan lagi apa yang akan kita bagikan. Apakah sudah valid? Apakah benar sumbernya? Maka kita harus cek terlebih dahulu sebelum kita posting. Yang kelima yaitu cantumkan sumber konten. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan sumber konten yang akan kamu bagikan apabila konten tersebut merupakan hasil karya orang lain. Karena bisa jadi kamu dituduh plagiat atau mencuri konten orang lain. Jika memposting gambar, quotes yang bukan milik kita, maka cantumkanlah sumber konten tersebut agar kita tidak dicap sebagai pencuri. Selanjutnya yaitu jadikan media sosial sebagai sarana untuk pengembangan diri. Jadikan media sosial itu sebagai tempat atau sarana untuk mengembangkan skill dan bakat kamu. Kamu bisa membagikan hasil karya-karya kamu, ilmu kamu, atau pandangan kamu terhadap suatu hal. Kamu juga bisa menimba ilmu di sosial media dengan mengikuti kelas online maupun follow akun-akun yang sangat bermanfaat. Jadi, followlah akun-akun yang sekiranya membawa dampak positif bagi pengembangan diri kita. Banyak kok di sosial media yang membagikan hal-hal yang berbau positif. Media sosial tidak selalu dianggap negatif. Di dalam media sosial pun juga ada hal-hal yang berbau positif. Maka dari itu, kita harus pintar-pintar memilih akun dan pintar-pintar untuk mencari informasi atau menggunakan media sosial untuk hal-hal yang berbau positif. Yaitu membangun jaringan. Manfaatkanlah sosial media untuk membangun jaringan. Jaringan seperti apa sih? Jaringan itu bisa termasuk baik itu dalam hal pekerjaan, bisnis, maupun persahabatan. Bila kamu ingin merintis suatu usaha, gunakan sosial media untuk memperbesar bisnis kamu. Salah satunya dengan cara membangun jaringan dengan followers kamu di media sosial. Sekarang ini banyak kita temui orang-orang yang berjualan di media sosial, yaitu dengan cara online. Jadi untuk kamu yang masih bersekolah dan ingin menambah uang jajan atau uang saku, kamu bisa mulai dari sekarang untuk berbisnis, yaitu menggunakan media sosial. Ingat, gunakanlah sosial media dengan bijak. Jadilah penjual yang baik dan terpercaya serta jujur. Itu tadi beberapa tips yang bisa kalian praktekkan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Terakhir, saya ingin menyampaikan, buang jauh-jauh pikiran gak update pencapaian-pencapaian dalam hidup bukan berarti kamu gak hebat. Ingat, statusmu harimaumu. Semoga dengan tips tadi bisa membantu teman-teman untuk selalu bermedia sosial dengan bijak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa.